Bismillahirrahmanirrahim. In fa'ala yanfa'ilu infi'alan wa munfa'alan fahuwa munfa'ilun wa dhaqa munfa'alun in fa'il la tanfa'il munfa'alun munfa'alun. In kasaro yang kasiru in kisaron wa munkasaron fahuwa munkasirun wa dhaqa munkasarun in kasir la tanqasir munkasarun munkasarun. In faddo yanfaddu infidadun wa munfaddun fahuwa munfaddun wa dhaqa munfaddun in faddo la tanfaddu munfaddun munfaddun. In qada yanqadu inqiyadan wa munqadan fahuwa munqadun wa dhaqa munqadun in qad la tanqad munqadun munqadun. In ma'ayan ma'u in miya'an wa mun ma'an fahuwa mun ma'un wa dhaqa mun ma'un in ma'latan ma'mun ma'un mun ma'un. Jalayan jaliin jilaan jalan fahuwa munjalin wa dhaqa munjalan in jali la tanjali munjalan munjalan. In baroyan bariin biro'an wa munbaron fahuwa munbarin wa dhaqa munbaron in bari la tanbari munbaron munbaron. In tofa'an tofi'u intifa'an wa muntofa'an fahuwa muntofi'un wa dhaqa muntofa'un in tofi' la tantofi' muntofa'un muntofa'un. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, langsung kita lanjut ngaji. Terus baca waqiah. Berapa kali tadi? Baca waqiah rutin ya 7 kali. Jangan pernah malas-malas. Pokoknya wiridan yang udah ditentukan kayak waqiah habis asar 7 kali dibaca. Nanti menjelang maghrib perempuan juga ikut. Jadi datang kemarinya jangan pas maghrib, 15 menit lah minimal sebelum maghrib ya, baca wiridan innahu min Sulaiman dan seterusnya. Oke, sekarang wasani asmaul maqadiri. Wasani dan bermula yang kedua. Yang kedua yang Bapak tulis sudah ditulis, isim makan yang bisa dibaca nasab sebagai dzaraf. Yang kedua adalah asmaul maqadir. Asma itu jamannya isim, maqadir jamannya miqdar. Miqdar itu ukuran. Asmaul maqadiri itu isim-isim yang menunjukkan ukuran. Tapi ukuran jarak gitu ya. Maksudnya asmaul maqadir ada alatu yang menunjukkan ala masafatin atas. Kalau zaman modern masafah diartikan radius.
Tahu radius gak? Jarak tempuh itu masafah. Masafah itu jarak tempuh melalui perjalanan, itu masafah. Ala masafatin atas radius atau jarak tempuh maklumatin yang telah diketahui. Kal maili seperti mil. Kal mili itu sebenarnya mil yang benar, bukan maili. Kalau mil kal mili seperti ukuran mil. 1 mil itu 1 kilo lebih. Nah, mil kalau hitungan ulama-ulama dulu, wahwa dan bermula 1 mil itu kalian kan mil ya. Nah, yang benar mil. Kan itu cuman kalau ukuran mil di Indonesia kan kurang terkenal. Kalau di Indonesia kan terkenal kilometer gitu kan. Wahwa dan bermula 1 mil arba'atu alafi khotwatin. Nah itu gitu karena jatuh setelah alaf jadi khotwatin. Arba'atu alafi khotwatin itu 4.000 langkah. 1 mil itu sama dengan 4.000 langkah. Wal farsakhi dan farsakh. Setelah mil ukuran berikutnya adalah farsakh. Kalau bahasa orang tua dulu menyebutnya farsakh dan barit itu 1 pos, 1 farsakh. Berapa itu 1 farsakh? Wahwa dan bermula 1 farsakh. Salah 1 amyalin. Nah, amyal itu jamaknya mil. Itu 3 beberapa mil. Kalau 1 mil berapa tadi? 4.000 langkah ya. Kalau 4.000 langkah, kalau 1 mil, kalau 1 farsakh itu kan berarti 12.000 langkah. Lu ngerti? Ya, 12.000 langkah lah jauh. 12.000 langkah itu kalau kilometer hampir 4 kilo. Loh, lu coba aja ntar lu langkah dihitung. Ya, dari sini sampai Pondok Gede itu ada berapa langkah? Kalau sampai 12.000. Nah, kalau sini Pondok Gede mah ada, kalau 4 kilo mah. Lah 1 kilo itu kan 1.000 meter. Nah, sekarang gini, orang langkah itu kalau langkah normal semeter itu paling 3 langkah. Iya kan? Kan kalau 50 meter kan berarti langkahnya wah kan itu banget maksa. Langkah normal itu loh. Nah, 1 meter itu sama dengan 3 langkah. Hitungannya sendiri. Lah berarti kalau 3 langkah 1 meter kurang lebihnya loh ya. Nah, kalau sekilo tinggal dibagi aja. Nah, gitu rumusnya. Nah, ini 1 farsakh itu sama dengan 3 mil. Wal baridi dan seperti barit, itu bisa diartikan pos. Wahwa dan bermula barit arba'atu farosikha itu 4 beberapa farsakh. Nah, kalau 1 farsakh tadi 3 mil, lah berarti kalau 1 barit itu 4 farsakh, lah 4 kali 3 berarti 12.000. 1 mil 4 dikali 3 farsakh. Terus dikali 3. Loh iya kan? Nah, kalau ini nyambung kan nih. 1 mil kan 1.000 langkah. Kalau 3 mil kan 12.000 langkah. Kalau 1 farsakh. Nah, kalau 1 barit itu 4 farsakh, kan berarti 4 dikali 3 dikali 1.000. Ya kan? Nah, nyambung kan maksudnya? Nah, berarti berapa? 48.000. Nah, itu 1 barit itu 48.000 langkah. Tuh, begitu rumusnya. 1 barit. Nah, itu termasuk dhorof makan, gitu loh.
Dzaraf makan yang kaitannya dibaca nasab. Nahwu sirtu milan, berjalan siapa saya milan dalam 1 mil. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya sirtu milan. Sirtu itu bermula sirtu itu fi'lun wa fa'ilun. Milan bermula milan itu dzarfu makanin, dzaraf makan. Inda jumhur nuhati, menurut jumhur itu mayoritas lah. Inda jumhurin nuhati, nuhat itu jamak taksirnya nahin. Nahwiyun itu jamak taksir. Nahwiyuna, kalau nuhat itu asalnya nuhawatun. Ingat-ingat, nuhati itu jamak taksir. Ini udah berkali-kali saya kasih tahu, maka kalian banyak anak baru. Inda jumhurin nuhati, menurut mayoritas ulama-ulama nahwu. Wakila, dan dikatakan apa yang kila, innahu mansubun alal masdari. Innahu, sesungguhnya milan itu mansubun dibaca nasab alal masdari, atas masdar. Wa mislu, dan itu seperti lafaz sirtu milan, sirtu farsakhon, bermula lafaz sirtu farsakhon. Berjalan siapa saya farsakhon dalam jarak 1 farsakh, berarti 4.000 langkah. Wasirtu nisfa milen, dan berjalan siapa saya nisfa milen, setengah mil, berarti 2.000 langkah. Au ba'dahu, atau separuhnya mil. Au jami al farosikhi, atau semua farsakh. Au kullahu, atau semua farsakh. Farsakh kan tadi dibahas. Au baridan, atau dalam 1 barit. Ya, 1 barit tadi sudah dijelaskan. 1 barit itu sama dengan 4.000 farsakh. Wa dhahiru ibaratihi, dan bermula dohirnya ungkapannya musannif itu anna asma al maqadir, sesungguhnya isim-isim maqadir, nama-nama ukuran radius, kismun itu bagian, mufradun yang menyendiri. Awas yang benar. Laisa, yang tidak ada apa kismun mufrad, bimubhamin itu mubham, wala muhtasun, dan tidaklah muhtas. Wahada, dan bermula ini ibaratuhu, ungkapannya musannif, wa ya hadza al asahhu, itu pendapat yang paling benar. Jadi ungkapan musannif kaitannya membahas asmaul maqadir yang menyangkut mil, farsah, dan barit, seolah-olah asmaul maqadir itu adalah bagian yang menyendiri. Maksudnya bagian menyendiri, enggak termasuk mubham, enggak termasuk muhtas. Nah, itulah pendapat yang benar. Nyambung nih. Kalau Andri enggak bakalan paham lah orang. Lu kemarin 3 hari kemana? Kenapa enggak ngomong? Ya iya kan? Izin kagak apa kagak, ya kan? Lu izinnya bisa-bisa gua kasih ongkos. Lu ngomong kagak. Lah emang enak kalau gua kasih ongkos. Udah amat ya. Ya, lu tanya aja kepada camping, kemarin gue kasih ongkos apa enggak? Kasih lah. Oh, dan mau camping kemana dan? Kan dikasih. Perempuan kemarin kok siapa? Kasih ongkos. Lu diem-dieman lah. Lu rasain mana baca cepet. Lu rasain. Ya, oke. Li'annal haqqa anna fihi syauban minhuma bahwa muhtasun. Nah, li'annal haqqa, karena sesungguhnya perkara yang benar itu anna fihi, sesungguhnya itu di dalam ibaratuhu atau maqadir kismun mufradun, sama aja. Apa syauban, campuran. Syauban sama dengan ikhtilaton, percampuran minhuma, dari mubham dan muhtas. Saya ini belum mencoba sama sekali.
bahwa maka bermula ismun mufradun, muhtasun itu termasuk isim muhtas. Jadi asmaul maqadir atau isim miqdar itu termasuk muhtas. Tapi campuran, enggak semuanya muhtas. Maka campuran antara muhtas dan mubham. Alasannya lidilalatihi, karena menunjukkannya ismun mufradun atau asma maqadir ala harokatin, ala kamiyatin, atas jumlah. Namanya kamiyah itu dari kam itu, maknanya kam kan berapakah kan? Ini yang terambil dari kam istifham, cuma dikasih ya nisbat kemudian dikasih tak taknis, menjadi ala kamiyatin, atas jumlah, itu aja. Muayyanatin, yang ditentukan. Nah, kalau asma maqadir isim miqdar berupa mil, farsah, barid, itu diartikan bisa menunjukkan jumlah yang ditentukan. Kalau ditentukan kan berarti muhtas. Ngerti? Muhtas itu khusus, dikhususkan karena ada jumlah kamiyah yang muayyanah ditentukan. Beda kalau nggak ditentukan, kayak kemarin dalam pembahasan isim zaman. Isim zaman umpamanya seminggu kan ada batasan. Nah, atau mungkin yang atasnya persis lah, yang isim makan lah. Umpamanya di depan kan nggak ada batasan, maka di depan amama atau di belakang kholfa kan nggak ada batas. Itu kan disebut kemarin apa? Mubham kan? Gitu loh. Nah itu contohnya, gitu loh maksudnya. Nyambung ya? Oke. Mubhamun, itu harusnya ada wawunya. Mubhamun itu juga disebut mubham. Jadi kalau yang sebelumnya kan muhtasun. Nah yang kedua mubhamun itu juga mubham. Jadi barid, farsah, mil itu bisa disebut muhtas karena menunjukkan atas jumlah tertentu. Tapi bisa juga mubhamun itu juga mubham. Akan campuran tadi disebutnya. Syauban li adam ikhtisasihi, karena tidak khususnya isim miqdar, isim maqadir, yaitu mil, barid dan farsah tadi, bimakanin muayyanin, dengan tempat yang ditentukan. Nyambung nih. Nah, jadi bisa disebut muhtas karena jaraknya mil ya 4.000 kaki, 4.000 langkah. Oke? Jaraknya farsah ya ditentukan 3 mil, berarti sama dengan 12.000 kaki atau 12.000 langkah. Yang farsah barid 4 farasih, mat farsah. Lah mat farsah dikali 3 dikali 1.000, yang jumlahnya ada tadi berapa, Bin? 48 langkah atau 48 kaki. Nyambung nih? Nah itu. Tapi nggak ditentukan. Mujaranya di Rawobogo kayak, mujaranya di Jawa Barat kayak, mau di Jawa Timur kayak. Nah itu disebut. Maka kenapa ukuran-ukuran itu namanya, kalau kasih tahu ya musik. Ini lewat aja dong. Udah bin. Lu harusnya tadi tanggap. Kalau anak teriak itu lu keluar. Yang lu udah ngomong lu baru ini tanggap lu namanya. Wasalisu, dan bermula yang ketiga. Ya ngaji kalau apa dengan cara ngajinya di kamar aja. Tertutup, enggak berisik juga. Wasalisu, dan bermula yang ketiga. Ma itu lafaz. Karena yang ada apa? Ma mustaqon, itu mustaq keluar min masdari amilihi, dari masdar amilnya. Jadi masdar amilnya ma. Sawaun itu sama saja. Akana apakah ada apa amiluhu amilnya ma
mas fi'lan itu berupa fi'il awisman atau itu berupa isim. Wa in nama yakunu dan bahwasanya ada apa ma ada itu bisi ghati maf'uli bisi ghati ismi maf'ulihi dengan sigat isim maf'ul. Ingat-ingat kalau isim maf'ul pasti bahasanya soro. Kayak bokok ngapalin, paham? Jangan resek, suruh ngapain nggak padus, sebulan ke setoran seenaknya, nggak benar itu namanya. Lu ngapalin nggak di? Lu deh, bokok ngapain nggak ngapalin? Paham nggak? Mau diawasi yang benar, nurut, taat. Gua paling pantang dikit. Apalagi lu ngerasa bayar, udah keluar aja dah. Kalau gua mah gitu orangnya. Sorry gua dikit-dikit mah. Kenapa isim maf'ul? Ya, karena kalau maf'ul itu bahasanya nahwu. Kalau isim maf'ul pasti bahasanya sorok. Ya, itu yang harus hafal. Illa fi sulasi kecuali dalam fi sulasihi kecuali dalam sulasi. Sulasi itu ya lafaz yang bangsa 3 huruf. Fa'ala maf'alin maka atas wazan maf'alin. Lafaz maf'alin bi fathi mimihi dengan dibaca fathah mimnya maf'al wa ainihi dan ainnya maf'al. Jadi maf'alin. Udah isim fa'il isim apa namanya? Isim apa namanya zaman. Berarti ini isim makan. Isim makan wazannya itu pasti mengikuti wazan isim maf'ulnya. Dengerin, berarti kan ini sulit. Isim zaman itu pasti mengikuti wazan isim maf'ulnya. Kecuali sulasi mujarrad. Kalau sulasi mujarrad pasti mengikuti wazan maf'alun. Nih, selain sulasi mujarrad yang barusan lu baca apa tadi? In fa'ala yan. Perhatikan. In fa'ala yan fa'ilu. Lu bakal dengerin, gua hafal, bukan gua asal lu ngapalin. Gua hafal. Semua sorot gua hafal. In fa'ala yan fa'ilu in fi'ala wa mun fa'alan fa wa mun fa'ilun wa zaka mun fa'alun. Isim maf'ul. Mun fa'alun. Ini isim maf'ul. Berarti kan ini rumus. Kan isim maf'ul, wa dzaka munfa'alun in fa'il la tanfa'il munfa'alun. Kan 2 kali munfa'alun. Sama apa enggak? Kan 2 kali. 2 kali ini maksudnya isim zaman sama isim makan. Nyambung enggak? Wazannya munfa'alun, isim zaman, isim makan. Kemarin kan isim zaman enggak dibahas. Ini kan kita bahas isim makan. Wazannya sama enggak sama isim maf'ul? Sama. Ingat-ingat. Selain sulasi mujarrad. Nah, wazannya isim makan itu sama dengan wazannya isim maf'ul. Nyambung? Kecuali sulasi mujarrad. Ini perhatikan dulu. Kalau isim maf'ul wazan yang dari sulasi mujarrad. Ini selain sulasi mujarrad ya. Kalau sulasi mujarrad mengikuti wazan maf'alun. Udah. Umumnya ini nanti baru ada pengecualian. Nasoro yansuru nasron wa mansoron fawa nasirun wadaka mansurun. Ya kan? Lah kan isim kalau isim maf'ulnya kan mansurun.
unsur latan sur mansorun mansorun. Lah mansorun itu maf'alun bukan? Lah kan mansorun. Lah kan isi wazan maf'alun. Sementara isi maf'ulnya kan apa? Maf'ulun. Ini kan isi maf'ul. Nah ini beda. Nyambung nih. Nah, kalau isim maf'ulnya sulasi mujarot, selain sulasi mujarot, isim makannya sama. Oke, ini kaidah. Kalau isim makannya sulasi mujarot tidak sama dengan isim maf'ulnya, tapi dipastikan mengikuti wazan maf'alun. Nanti itu belum selesai. Umumnya itu. Gitu loh. Doroba yadribu dorban wa madroban fa wa dorib pada madrub idrib la tadrib madrobun. Madrobun sama enggak maf'alun? Sama. Madrobun. Lo kan sama dengan ini loh, harokatnya, sukunnya kan sama persis. Sama kan? Nah, kecuali ya itu belum selesai. Ini dulu pegang, ini kaidahnya. Yang dikecualikan itu nanti setelah ini kalian paham. Gitu loh. Ya sama, fat. Itu kan baru 2. Sekarang bab ketiga, fatha yaftahu fathan wa maftahan wa fatih wa dzaka maftuh iftah la taftah maftahun. Sama apa enggak? Maftah, tempat membuka. Tuh. Maftahun. Itu kan bab ke-3. Ya. Iyalah 1, 2, 3. Bab ke-4. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman fa wa alimun wa dzaka ma'lumun i'lam la ta'lam. Ma'lamun bukan? Sembarangan. Ma'lamun. Saya nyuruh kalian ngapal itu saya hafal di luar kepala. Bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa, bab 4 apa, bab 5 apa, sampai bab 6. Saya hafal di luar kepala. Paham kan? Saya bukan nyuruh kalian ngapalin, saya nggak hafal. Gitu loh. Ini bab keberapa? 1, 2, 3, 4. Bab ke-5. Khasuna yahsunu. Loh iya kan? Hasanan bahwa hasanun. Gak ada usul lah. Mahsanun, mahsanun. Loh iya kan? Mahsanun. Bab terakhir hasibah. Ya sabu husbanan wa mahsaban. Bahwa hasibun seperti lah. Ya kan? Mahsabun, mahsabun. Semuanya sama. Lu ngerti? Tapi enggak persis. Umumnya begini. Ini 6 bab sama. Ya kan terakhir nih karena enggak muat. Mahsabun. Ya kan sama sama ini. Ini persis mengikuti patokannya ini. Maka maf'alun ini namanya wazan, lawan yang lainnya namanya mauzun. Apa itu wazan? Timbangan. Lafaz yang ngikuti namanya yang ditimbang, mauzun. Enggak semuanya, maka terusannya ada. Nah, gitu loh. Ini penting untuk dipahami sama kalian. Mana tadi? Malam tu'tallah. Awas, harokatin. Malam tu'tallah. Selagi maknanya ma masdariyah. Malam tu'tallah selagi tidak berupa huruf elat. Malam tu'tallah selagi tidak berupa huruf elat. Apa fa'uhu? Fa fi'ilnya sulasi. Wahdaha hale sendirinya fa. Autuksaru atau dibaca kasroh. Apa ainu mudharihi, ain
fiilnya, awas. Apa ain fiilnya mudhoreknya sulasi? Kalau itu kan syaratnya lam tu'tal fa'uhu wahdaha au tuksaru ainu mudharihi. Oke, nyambung. Awas, ini sulit. Serius, ini sulit. Jelimet ini. Kalau sulasi mujarrad fa fiilnya berupa huruf ilat. Huruf ilat itu kan kalau nggak bawa alif atau ya. Oke? Atau ain fiilnya mudhari'nya dibaca kasroh. Fatuksaru, maka dibaca kasroh. Apa ain nuhu? Awas. Ain fiilnya apa yang pas nuhunya? Ain fiilnya isim makan sulasi. Harokatin yang benar, artinya yang benar ini sulit. Fatuk saru, maka dibaca kasroh apa ainuhu? Ain fiilnya isim makan, yang dibacakan isim makan ini. Yang tadinya maf'alun menjadi maf'ilun. Oh. Ka maudhi'in, seperti lafaz maudhi'in, wa majlisin dan majlisin. Udah, titik. Wasalga, dan langka apa ma keterangan, kholafa yang menyalahi apa ma dari kepada itu kaidah. Wahwa qiyasiyun, wahwa dan bermula ini kaidah itu qiyasiyun yang bangsa qiyasi. Nahu jalas tu, duduk siapa saya, majlisa Zaidin, pada tempat duduknya Zaid. Sebenarnya udah nggak apa-apa di Arab dulu, ntar baru saya jelasin. Wa Arabu, dan bermula Arabnya jalas tu majlisa Zaidin. Tuh kalian perhatikan sebelum saya lanjut. Udah ntar aja dah, kalian saya tulis ya. Jalas tu itu bermula jalas tu fi'lun wa fa'ilun, fi'il dan fa'il. Majlisa bermula majlis. Itu kan majlis, bukan majlas. Paham kan? Lu kenapa? Karena jalasa yajlisu. Fi'il mudhoreknya, ain fi'ilnya itu lam, dibaca yajli, dibaca li. Oke? Itu menyebabkan isim makannya majlis, bukan majlas. Kalau yang atasnya kan tadi mansor, ya kan? Doroba yadribu, kan jalasa yadribu kan sama dengan doroba yadribu. Lu ya kan? Begitu loh. Dorfu makanin itu dorob makan, maf'ulun fihi itu sebagai maf'ul fa', wa alamatu nasbihi, dan bermula alamat nasabnya majlis itu fathu akhirihi, dibaca fathah akhirnya mudhari'. Wa Zaidin, dan bermula lafaz Zaidin itu mudhofun ilaih. Wa fil khawasi, dan itu tetap di dalam kitab khasiyah. Khawasi zamannya khasiyah. Dan dalam kitab al-khawasi itu maksudnya khasiyah ya. Atas kitab-kitab khasiyah alati, yaitu tahu khawasi ya. Khawasi ini nggak apa-apa, ini nggak ada sih. Nah, ini ada nih. Kalian punya apa namanya tafsir Jalalain. Walaupun ini nggak pernah saya baca, tapi ntar bisa ulang lagi dah. Dengerin. Kitab itu ada namanya kitab matan. Oke? Nah, kitab matan, nah ini tafsir Jalalain itu kitab matan. Matannya itu kan Al-Quran. Nah, ditafsiri tafsir namanya Jalalain. Oke? Berarti kan ini ada 3 permasalahan. Tafsirnya namanya tafsir, atau dalam kitab itu namanya syarah. Nah, kitab ini belum disarahi. Oke? Nah, ini kitab tafsir Jalalain
dijabarin lagi oleh Imam As-Sawi, Ahmad As-Sawi. Nah, maka namanya kitab Khasiyah. Maka judul kitabnya ini Khasiyah. Ngerti? Nah, kalau kitab kalian ini coba kan sarah Al-Kawakibud Duriyah Sarhul Jurumiyah. Oke? Nah, kitab kalian yang di luar ini namanya matan. Kitab yang di dalam itu namanya sarah. Nah, sarah kok dijabarin lagi, itu namanya khasiyah. Nyambung nih. Ini saya tulis, nggak apa-apa, ini pengalaman supaya kalian ngaji kitab kuning bener. Nih, umpamanya kitab ini begini, kan awalnya kitab begini, bisa lebar-lebar. Nah, kan terus begini. Nah, ini kadang-kadang dibagi dua. Nah, umpamanya ini kitab matan, alhamdulillah, umpamanya ilah. Terus di sini alhamdulillah biasanya dalam kurung, terus dijelasin, oke? Dijelasin dua asana. Nah, disarai di sini. Ini namanya sarana. Ini umpamanya ada penjelasan lagi. Qauluhu alhamdulillah bla 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 bla. Kitab yang di luar ini namanya matan, matenun bahasa Arabnya. Nah, kalau bahasa kita matanan. Kitab yang di dalam. Cuman kalau ini semua yang di dalam ini namanya sarah. Yang kita kaji ini loh. Nah, kalau kitab Kawakib ini nanti kok dikupas lagi sama ulama itu namanya khasiyah. Nah, ini namanya yang di dalam ini namanya sarah. Yang di sini ya. Nah, namanya sarah. Nah, sarah ini dikomentari lagi. Yang di dalam ini itu namanya khasiyah. Nah, pengarang kitab matan itu namanya musonif atau kadang-kadang mu'alif. Berarti kan nyambung. Pengarang kitab sarah disebutnya adalah asyarih, orang yang menyarai kitab matan. Pengarang kitab khasiyah itu namanya Syekh Al-Muhassi. Tuh, nyambung. Jadi itu kalau nggak ngaji bener-bener ya nggak bakalan paham. Apa sih, apa itu kitab matan, apa itu kitab sarah? Lo ngaji yang begini kok mau cengengesan, nggak bakalan paham. Itu maksudnya. Oke, lanjut. Itu gara-gara wafil khawasi kan. Alati yaitu al khawasi al-laktuha yang mentaklek siapa saya muson. Saya kitab sareha pada alati ala sarhil qatri atas sarah kitab al-qatru. Nah, wafil khawasi itu tadi khobar, mubtada'nya majlisun bikasril lami, bermula lafaz majlisun bikasril lami. Nah, baru diartikan majlisun bermula lafaz majlisun bikasril lami itu dengan dibaca kasroh lamnya. Jadi dalam kitab khawasi yang saya komentari atas sarah kitab al-qatru terdapat redaksi majlisun bikasril lami. Lafaz majlis itu lamnya dibaca kasroh, bukan majlas tapi majlis. Loh, ini kadang orang jarang yang paham. Li annal murada, karena sesungguhnya perkara yang dimaksud dengan majlis al makanu itu tempat. Maksudnya tempat apa? Ya tempat duduk lah orang majlis. Ngerti kan? Majlisnya berarti tempat duduk gitu loh. Maka ada lagi sajad, masjid, tempat sujud. Ngerti kan?
Oh, itu maksudnya. Wakadha, dan seperti itu dibaca seperti itu majelis yang dibaca kasroh ain fi'ilnya, tuksaru dibaca kasroh apal ain fi'il, idza urida apabila dikehendaki, bihi dengan majelis tadi, lafaz tadi, apa az-zamanu isim zaman. Wa in urida maka jika dikehendaki bihi dengan majelis apa al-masdaru masdar futihat maka dibaca fatah apa lam. Akan jalasa ya jelisu jurusan kan wa majlasan. Majlas itu masdar mim nyambung. Kan masdar dua, ada masdar mim, ada masdar ghairu mim. Kalau majlas itu masdar. Tapi kalau majlis isim zaman atau isim, maka nyambung nih. Ini hanya yang orang hafal sorof, paham sorof. Kalau nggak paham bakalan bisa. Kama sebagaimana keterangan yulamu yang diketahui apa ma fi fanni sarfi dalam fan. Tahu sih fan? Fan itu bidang studi, jamaknya funun. Kalau bahasa Arab modern sekarang, udah pokok jangan makan pensil mulu. Itu seni artinya. Fi fanni sarfi dalam fan sorof. Intaha telah rampung apa kau siapa tadi. Wa qala Allah Ta'ala dan telah berfirman siapa Allah Ta'ala. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' wa anna dan sesungguhnya kami kunna itu ada siapa kami naq'udu itu duduk siapa kami minha dari sesuatu saya nggak tahu nih secara ayat sebelumnya nanti ada kan dalam keterangannya maq'ida pada tempat-tempat duduk lisam'i untuk mendengarkan. Itu yang menjadi contoh maq'ida jamaknya maq'adun gitu loh. Oke. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya ayat anna bermula anna harfu taukidin itu huruf taukid. Wa nasbin dan huruf yang menasabkan. Warna dan bermula na al-mudghamatu yang diidghamkan itu dhamirun muttasilun dhamir muttasil fi mahali nasbin dalam mahal nasab. Ismuha yaitu isimnya anna. Kunna bermula kunna fi'lun wa fa'ilun. Kana bermula kana itu fi'lun madin naqisun yang naqis. Maksudnya naqis tarfau tegese merupakan apa kana al-isma pada isimnya wa tansibu dan menasabkan apa kana al-khabaru pada khabarnya. Wana dan bermula na itu dhamirun muttasilun fi mahali raf'in dalam mahal rafa. Ismuha yaitu isimnya kana. Naqudu bermula naqudu itu fi'lun mudhari'un. Wa fa'iluhu dan bermula fa'ilnya naqudu itu mustatirun fihi tersimpan apa fa'il fi di dalam naqudu wujuban dengan wajib. Takdiru bermula takdirnya fa'il itu nahnu. Minha bermula minha itu jarun wa majrurun. Jar majrur muta'alliqun yang berta'alluq binaqudu. Wa maq'ida dan bermula lafaz maq'ida itu dzarfu makanin. Maf'ulun fi sebagai maf'ul fi. Wa alamatun nasbi dan bermula alamat nasabnya maq'ida. Nah ini maq'ida itu dzarf makan. Itu loh. Nasbu fathu akhirih wa lisam'i dan bermula ayat lisam'i itu jarun wa majrurun fi mahali nasbin dalam mahal nasab. Na'tun itu sebagai na'at li maq'ida terhadap lafaz maq'ida. Wa jumlatu naqudu wa ma ba'dahu dan bermula jumlahnya ayat naqudu wa ma dan lafaz ba'dahu yang setelah naqudu itu fi mahali nasbin dalam mahal nasab. Khobar kana itu menjadi khobarnya kana. Udah titik.
Fa in kana mustaqqon. Nah itu nanti lain poin. Jadi perhatikan. Nih, tadi dijelaskan ini kembali. Tadi sebenarnya udah saya jelaskan, cuman saya pertegas. Tadi dijelaskan bahwasanya isim makan dari fi'il sulasi kan mengikuti wazan maf'alun. Memnya dibaca ini, memnya dibaca fathah, ain fi'ilnya dibaca fathah. Oke? Kecuali perhatikan. Kecuali fa fi'ilnya berupa huruf ilat. Tuh. Huruf ilat contohnya wa'ada. Wa'ada yaitu idatan wa mu'idan fa wa wa'id wa dzaka mau'ud id wa ta'id kan mau idun. Iya kan? Nah, kalau wa'ada kan fa fi'ilnya berupa wau berarti huruf ilat. Maka enggak ngikuti wazan maf'al tapi ngikuti wazan maf'ilun. Ini loh dibaca kasro menjadi mau idun. Ini udah kaidah. Satu yang dikecualikan. Yang nomor 2, ain fi'ilnya mudhoreknya dibaca kasro. Contohnya jalasa yajlisu. Oke? Jadi kok salah ini. Ini madribun ya, benar. Doroba idrib la tadrib madribun kan? Madribun midrobun ini enggak. Ini enggak. Normalnya harusnya madrobun ini enggak. Karena doroba ya dribun lah. Nah ini contohnya lagi jalasa. Tadi jalasa termasuk doroba kan jalasa ya lisu. Mudhoreknya kan ya lisu kan. Ini loh. Ini kan fa fi'il. Berarti kan yang anak-anak baru. Jimnya namanya fa fi'il. Lamnya namanya lam fi'il. Ain fi'il. Jimnya namanya lam fi'il. Kan itu wazan fa'ala. Lam ketika mudhari' ya jelisu. Maka ketika fi'il fi'il yang fi'il mudhari'nya dibaca kasroh, isim zamannya juga dibaca kasroh. Jalan saya jelisu, isim zamannya bukan maf'alun, bukan majlas, tapi majlis. Itu loh maksudnya. Majlisun. Isim makannya juga sama, isim zamannya. Isim zaman dan isim makannya juga sama. Paham ya? Jadi kaidah umum udah segitu dulu dah, enggak saya gas. Kalian memahami itu. Ada dua masalah penting yang harus kalian ulang. Pertama, isim zaman dan isim makan selain sulasi. Saya ulangi. Isim zaman dan isim makan lah yang menjadi pembahasan. Isim makan selain fi'il sulasi. Ya, selain sulasi. Sulasi mujarad maksudnya. Itu isim makannya sama dengan wazannya isim maf'ulnya. Contohnya ini. In fa'ala yang fa'ilu, isim maf'ulnya munfa'alun, maka isim makanya pun munfa'alun. Sama kan? Oke. Kemudian yang kaidah yang kedua, isim makan dari sulasi mujarrad kaidah umumnya mengikuti wazan maf'alun. Mimnya coba didengerin. Jelasin bukan yang disimak. Jangan ketawa, gue lagi ngomel. Coba ketawa. Jelasin enak bukan disimak, diperhatiin.
Mim dan ain fiilnya dua-duanya dibaca fathah. Nyambung. Kecuali ntar lulas, lu salah lu strap. Biar tahu pelajaran, diterangin dulu dengerin. Ngengesan. Kecuali fa fiilnya fiil mudhari berupa huruf ilah. Hanya fa fiil. Nanti ada fa fiil, wau, terus lam fiilnya ada huruf ilah kan ada. Seperti na'a. Lu na'a atau mungkin contoh yang lain apa? Ya ada lah. Kalau ro'a itu ain sama lam. Maksudnya ya, pokoknya hanya fa fiilnya yang berupa huruf ilah. Nah, ini contohnya. Tadi di sini wa'ada termasuk wadoa. Lu cari sendiri. Wa'ada, wadoa, waqo'a. Oke? Apalagi? Yasaro. Ya termasuk iya. Tuh. Itu nanti isim isim makannya pasti ngikuti wazan maf'ilun. Ain fiilnya isim makan dibaca kasroh bukan fathah. Nyambung? Lu paham gak? Kagak bakalan paham. Oh jangan cengengesan. Ini masalah sulit kok meleng. Dia gak bakalan paham. Maka jangan pernah sekecap kata pun dari guru ketika menjelaskan lengah dari perhatian kita. Siapapun gurunya. Apalagi nahwu, enggak bakalan paham. Itu lu masih beruntung. Semua gua tulis. Gua lagi ngajar, lagi ngaji Ibnu Aqil sama Kiai. Kiai saya nulis titik aja enggak pernah. Buru-buru satu huruf, satu titik aja enggak pernah. Karena enggak ada papan tulis. Jadi ngajinya betul-betul mendengarkan seksama. Nah itu aja gua paham. Lu udah ditulis kayak begini keenakan. Jadi kebanyakan main gitu loh. Besok begitu lagi, wah awas. Ini bahasa nih, awas nih dong. Bahasa nih ya. Apa? Bocor, ntar jangan ini. Dianggap lagi tuh, apa kamar mandi. Oke ya? Oke lah, lu belum makan lah, lu puasa, ya nggak? Harusnya nambah ini, udah lah, itu dulu. Di kitab yang lain belum kebaca dulu. Jam 5, lah kalau ntar gue nggak makan, lah ribet. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.